Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, dan juga memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh diri kita. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan-keburukan yang diakibatkan atau yang ditimbulkan oleh amal perbuatan diri kita sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Dan juga aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu betul-betul benar, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu betul-betul batil, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjauhi sejauh-jauhnya kebatilan tersebut. Saudara-saudara, sahabat setia, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya Ustadz Imron Baihaqi untuk menyampaikan satu tajuk, satu tema yang berjudul Bekerja Berbuah Surga. Saudara-saudara, sahabat peserta Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja merupakan satu keniscayaan bagi setiap hidup umat manusia, lebih-lebih bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan atau zaman yang dirasakan semakin sulit, yang ditandai dengan carut-marutnya ekonomi yang terjadi di negara yang kita tinggali misalnya, maka umat Islam, pribadi-pribadi mukmin harus mampu survive dan bangkit dari keterpurukan kepada kegemilangan, dari kemunduran menuju kemajuan, dari ketergantungan kepada orang lain menuju kemandirian sejati. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakini dan kita maklumi bahwa memang yang namanya rezeki, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sifat malas dan fatalisme itu sama sekali tidak mendapatkan tempat di dalam Islam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Hendaklah kamu cari, hendaklah kamu bekerja untuk mencari rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah engkau sembah Allah dan bersyukurlah kepadanya, karena hanya kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu indah Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk juga dalam perkara atau dalam masalah bekerja yang setiap hari kita lakukan. Mari kita sama-sama untuk kembali mempelajari bagaimana pentingnya bekerja menurut konsep Islam.
Saudara-saudara kaum muslimin, ayat Al-Quran di atas menggambarkan kepada kita tentang pentingnya bekerja. Dan di sini kita sekali lagi menegaskan bahwa kemalasan, sikap fatalisme, dan berserah diri kepada nasib sama sekali tidak mendapatkan tempat di dalam Islam. Ada sebuah riwayat yang masih sangat akrab di telinga kita, yaitu ada salah seorang pemuda yang dia dalam keadaan gagah perkasa, kuat, tetapi pekerjaannya mengemis, meminta-minta kepada orang lain. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, seorang yang mengambil tali, membawa kapak, dan kemudian mengumpulkan kayu bakar untuk dijual, untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, maka itu adalah lebih baik daripada orang yang senantiasa meminta-minta, mengemis kepada orang kaya, meskipun dia diberi ataupun tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara, sahabat, pemirsa Zakat TV dimanapun berada. Kemudian, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa di dalam bekerja, apapun pekerjaan itu, selama pekerjaan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, maka pekerjaan itu dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana para nabi-nabi terdahulu, di samping mereka menyampaikan misi risalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masing-masing kaumnya, mereka juga tidak lepas dari yang namanya dunia kerja. Kita lihat sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW, Nabi Adam alaihissalam bekerja sebagai seorang petani. Nabi Daud alaihissalam, dia bekerja sebagai pakar dalam bidang besi atau ahli besi. Kemudian Nabi Idris alaihissalam, dia pandai dalam menjahit. Nabi Musa alaihissalam juga pernah bekerja sebagai penggembala kambing. Nabi Nuh alaihissalam yang sudah sama-sama kita kenal dengan baik, dia adalah pakar perkayuan yang pandai membuat kapal, sekaligus juga menakodai kapal tersebut. Demikian juga Nabi Sulaiman, dia bekerja sebagai ahli arsitektur. Kemudian Nabi Yusuf, ahli dalam hal keuangan, pandai mengatur keuangan atau manajemen keuangan negara. Demikian juga Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Beliau, saudara-saudara sekalian, pernah menjadi seorang buruh, pernah menjadi pekuli kepada penduduk Mekah dengan menggembala kambing. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan lanjutkan pemirsa sekalian setelah pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa, sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui bagaimana fungsi atau tugas para nabi yang juga tidak lepas dari dunia kerja, maka alangkah naifnya apabila kita pada hari ini bermalas-malasan untuk melakukan pekerjaan, untuk memenuhi nafkah kebutuhan diri kita dan juga keluarga kita. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan kepada umat Islam bahwa bekerja hukumnya adalah wajib. Bayangkan, kalau kita lihat
dari sekian banyak ibadah yang disyariatkan di dalam Islam, itu tidak lepas dari yang namanya biaya. Zakat dapat ditunaikan dengan baik apabila kita memiliki biaya atau ongkos. Ibadah haji dan umroh juga memerlukan biaya yang sangat besar. Ibadah ini tidak mampu dikerjakan, tidak bisa dikerjakan kecuali dengan menggunakan biaya atau ongkos yang dimiliki. Bahkan ibadah wakaf juga tentu memerlukan biaya. Juga kalau kita menelisik lebih dalam lagi, ibadah sholat yang setiap hari kita kerjakan, itu juga memerlukan biaya dalam volume tertentu. Sarung, baju koko, songkok atau peci yang digunakan untuk sholat, itu semuanya dibeli dan memerlukan ongkos atau biaya. Puasa juga tentu memerlukan biaya, karena sebelum melakukan ibadah puasa, seorang mukmin disunahkan untuk sahur, dan sahur tentu memerlukan hidangan makanan dan minuman yang memerlukan ongkos atau biaya. Ketika berbuka juga sama. Ketika setelah menunaikan ibadah puasa, seseorang memerlukan untuk berbuka puasa, memerlukan kepada minuman dan makanan. Minuman dan makanan itu didapatkan dengan ongkos atau biaya. Jadi kesimpulannya bahwa bekerja merupakan hukumnya wajib. Karena dengan bekerjalah akan menghasilkan, akan mendapatkan atau biaya, akan memiliki harta, dan dengan harta itu kita dapat menunaikan dan menyempurnakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sekali lagi memandang bekerja di satu derajat yang sangat istimewa. Bekerja bukanlah sekedar kegiatan keseharian. Pergi pagi, pulang sore. Pergi sore, pulang pagi, dan seterusnya. Kemudian dia mendapatkan gaji, baik pada hari itu, secara bulanan, mingguan, dan lain sebagainya. Bekerja di dalam Islam memiliki keutamaan dan tujuan yang sangat mulia. Yang pertama, bahwa bekerja akan mendatangkan magfirah atau ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amsa kalan min amali yadayhi amsa magfuran lahu." Hadis riwayat Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pada sore hari dia didapati letih, lelah karena bekerja seharian, maka pada sore hari itu dia didapati sebagai seorang hamba yang mendapatkan ampunan, mendapatkan magfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian yang kedua, keutamaan atau keistimewaan daripada bekerja adalah akan menghapus suatu dosa di mana dosa itu tidak mampu dihapus oleh karena mengerjakan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji dan umroh, tetapi dihapus dengan bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi menegaskan dalam hadisnya, "Inna minadz-dzunubi dzanban la yukaffiruha as-shalah wala zakah wala hajj wal umrah." Tsumma qala as-sahabah, "Idzan ayu ya Rasulullah?" Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-humum fi talabil ma'isyah." Artinya, sesungguhnya di antara dosa itu terdapat satu dosa yang tidak mampu atau tidak dapat diampunkan atau dihapuskan karena mengerjakan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji dan umroh. Kemudian para sahabat bertanya, jadi apa yang menghapuskannya wahai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-humum fi talabil ma'isyah, yaitu semangat bekerja untuk memenuhi nafkah atau mencari rezeki. Subhanallah. Kemudian yang ketiga,
Keistimewaan daripada bekerja adalah dia akan mendatangkan atau akan mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting bagi setiap kehidupan umat Islam, umat mukmin, mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi lagi-lagi juga bersabda, "Innallaha yuhibbul al-mu'min al-muhtarif." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang mukmin yang giat dalam bekerja. Kemudian yang keempat, di antara keistimewaan bekerja adalah dapat terhindar dari api atau azab neraka. Ada satu riwayat yang sangat populer yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahwa ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, apa yang mengakibatkan tanganmu menjadi melepuh, gosong kehitam-hitaman?" Maka Sa'ad menjawab, "Ya Rasulullah, aku memegang cangkul yang dengannya aku mengolah tanah untuk memenuhi kebutuhan atau nafkah keluargaku." Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tangan Sa'ad lalu mencium seraya bersabda, "Inilah tangan yang tidak pernah disentuh oleh api neraka." Subhanallah. Begitu istimewanya bekerja di dalam pandangan Islam yang memenuhi atau menempati kedudukan yang sangat istimewa. Insya Allah kita akan berlanjut dalam segmen selanjutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Jadi, saudara-saudara sekalian, sahabat pemirsa Zakat TV yang berbahagia, setelah kita mengetahui kewajiban bekerja dan juga keistimewaannya dalam Islam, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita untuk mendapatkan keistimewaan daripada bekerja itu. Maka disinilah kita harus mendalami atau mengetahui kunci-kunci atau syarat-syarat agar bekerja yang kita lakukan setiap hari itu betul-betul berbuah surga, bukan berbuah neraka. Oleh sebab itu, yang pertama adalah agar bekerja yang kita lakukan setiap hari ini mendapatkan jaminan surga daripada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari sentuhan api neraka. Maka yang pertama, hendaklah niat ikhlas bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap aktivitas yang menjadi fondasi bermutu atau berkualitasnya suatu pekerjaan, suatu aktivitas adalah niat. Maka bagaimana cara kita memulai niat itu sendiri? Maka hendaklah kita berzikir, kita awali pekerjaan kita, kita awali bekerja kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ketika kita pergi meninggalkan rumah, maka bacalah Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, dengan senantiasa kita ingat kepada Allah, maka dalam bekerja insya Allah akan mendapatkan kemudahan.
kita akan mendapatkan kenyamanan dalam bekerja. Kenapa? Karena kita senantiasa berserah diri dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan senantiasa berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan nyaman dan tentramlah hati kita. Saudara-saudara, pemirsa, sahabat setia Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita memulai bekerja, hendaklah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika kita selesai dari bekerja, datang ke rumah, berkumpul kembali dengan keluarga kesayangan kita, dengan anak dan istri yang kita cintai, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian kepada Allah tentu sebagai rasa atau bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keselamatan, atas segala pekerjaan yang kita dapati. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang senantiasa mensyukuri atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bersyukur atau mensyukuri atas kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian, pasti akan aku tambah nikmat-nikmat itu. Tetapi apabila kalian kufur atas kenikmatan yang telah kamu dapatkan, maka ingatlah azabku sangat pedih. Kemudian yang kedua, agar bekerja atau pekerjaan kita berbuah surga adalah al-itqan, sungguh-sungguh dan profesional dalam bekerja. Artinya, pekerjaan yang kita lakukan hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Termasuk dalam itqan atau sungguh-sungguh ini, kita bekerja secara disiplin dan menuntaskan pekerjaan sampai selesai, tidak menunda-nunda, dan pekerjaan itu dilakukan dengan tekun dan rajin. Sehingga apabila pekerjaan itu dilakukan dengan itqan, dengan sungguh-sungguh dan tekun, insya Allah hasilnya akan maksimal. Kenapa? Karena dia bekerja dengan keahliannya, dengan bidangnya, dan didasari dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, agar bekerja kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai hakikat kebahagiaan, yaitu berupa surga, maka hendaklah kita bersikap jujur dan amanah. Ini adalah kunci kesuksesan kita dalam bekerja. Kenapa? Karena kita selain bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita bertanggung jawab secara horizontal, bertanggung jawab kepada atasan kita atas pekerjaan yang kita kerjakan. Dan ingat bahwa yang dimaksud dengan amanah, jujur, tidak lain adalah bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan, kemudian tidak mengambil sesuatu yang memang bukan haknya. Kita maklumi sekarang ini, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi dan menimpa negara kita. Korupsi yang semakin merajalela, para pejabat yang semakin hari semakin berani untuk melakukan tindakan atau praktek-praktek korupsi yang sangat merugikan rakyat tersebut. Apa penyebabnya? Tidak lain, mereka itu adalah tidak memiliki sikap jujur dan amanah. Mereka bekerja bukan karena semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka hati dan matanya, telinganya telah dibutakan oleh dunia. Sehingga apa? Sehingga berani untuk menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, al-amanatu tajlibur rizqo wal khiyanatu tajlibul faqro. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersikap amanah itu akan mendatangkan rezeki. Sebaliknya, berkhianat, melakukan kecurangan sampai merugikan dan menzolimi orang lain,
itu akan mendapatkan atau akan membawa kepada kebangkrutan, membawa kepada kefakiran. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bekerja atau pekerjaan kita mendapatkan buah atau menghasilkan buah surga, maka hendaklah pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau syar'i ajaran Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam bekerja kita hendaklah meninggalkan perkara-perkara yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan satu perusahaan yang memproduksi benda-benda yang haram, perjudian, kemaksiatan dan lain sebagainya, hendaklah dihindari. Kemudian yang kelima, di antara kunci kesuksesan kita dalam bekerja, saudara-saudara sekalian, adalah menjaga etika di dalam bekerja. Termasuk dalam etika adalah menjaga hubungan yang baik antara mitra kerja di lingkungan tempat kita bekerja. Saudara-saudara sekalian, sahabat pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat Ustadz sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja atau pekerjaan yang kita lakukan betul-betul berbuah surga, bukan berbuah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.